Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dera Nur Azhari dari kelas 11 RPL 1. Asal sekolah saya dari SMK Negeri 1 Majalengka. Pada tugas kali ini, saya akan membuat algoritma untuk menghitung total gaji bulanan karyawan dengan komponen-komponen yang telah ditentukan menggunakan pseudocode dan flowchart. Sebelum membuat flowchartnya, saya akan membuat pseudocode-nya terlebih dahulu. Saya akan membuat pada Microsoft Word. Di sini saya sudah membuka dokumen kosong untuk membuat pseudocode tersebut. Langkah yang pertama yaitu menuliskan judul dari program yang akan dibuat, yaitu algoritma menghitung total gaji bulanan karyawan. Langkah-langkahnya: yang pertama, pada flowchart pastinya akan ada perintah mulai terlebih dahulu sebelum menuliskan kode program. Selanjutnya, kita akan mendeklarasikan variabel yang ada pada soal dari tugas tersebut. Variabel yang ada pada soal yaitu ada gaji pokok, ada tunjangan, ada lembur, dan juga jam lembur, ada bonus, dan juga total gaji, karena pada outputnya kita akan menampilkan total gaji yang sudah dihitung pada kode program yang telah dibuat. Jadi langsung saja kita tuliskan di sini. Jadi jumlah variabel yang ada pada soal tersebut yaitu ada 6. Ke-6-nya menggunakan deklarasi integer karena ke-6 variabel ini bernilai angka, sehingga kita menggunakan integer agar pada kode programnya dapat terbaca dan menghindari error. Selanjutnya yaitu kita akan membaca nilai variabel yang sudah ditentukan pada nomor 2, yaitu ada gaji pokok, tunjangan, bonus, lembur, jam lembur, dan total gaji. Pada program ini kita akan menggunakan percabangan. Mengapa kita menggunakan percabangan? Karena pada soal ini ada variabel manajer, supervisor, dan staff yang setiap gaji pokoknya, tunjangan, dan bonusnya berbeda-beda, sehingga kita memerlukan percabangan agar ketiga-tiganya bisa di-outputkan pada akhir program. Percabangan yang pertama yaitu percabangan untuk menghitung gaji pokok. Pada percabangan kita membutuhkan perintah if yang di dalamnya berisi variabel yaitu gaji pokok, karena pada percabangan pertama kita akan menghitung gaji pokok. Jika gaji pokoknya 10 juta, maka dia termasuk manajer, maka dia dikategorikan sebagai manajer. Namun jika tidak, maka dia dikategorikan sebagai supervisor yang memiliki gaji sebesar 7 juta. Namun jika tidak termasuk pada keduanya, maka dia dikategorikan sebagai staff
bagi gaji pokok sebesar 5 juta. Ini adalah kode percabangan pertama untuk menentukan besar gaji dan kategori pekerjaan dari gaji yang sudah ditentukan. Lalu selanjutnya kita akan membuat percabangan untuk menghitung tunjangan. Pada soal, jika seorang manajer, maka ia akan mendapatkan tunjangan sebesar 3 juta. Jika dia sebagai supervisor, dia akan mendapatkan tunjangan sebesar 2 juta. Dan jika ia sebagai staff, maka ia akan mendapatkan tunjangan sebesar 1 juta. Jadi langsung saja kita buat programnya, kode programnya di sini. Jika tunjangannya sebesar 3 juta, maka dia dinyatakan sebagai manajer. Namun, jika tidak, dan tunjangannya hanya sebesar 2 juta rupiah, maka dia dikategorikan sebagai supervisor. Namun jika tidak termasuk pada keduanya dan dia hanya memiliki tunjangan sebesar 1 juta, maka dia dinyatakan sebagai staff. Ini adalah kode percabangan yang kedua untuk menghitung jumlah tunjangan pada setiap pekerja. Selanjutnya kita akan membuat percabangan untuk menghitung bonus. Kita lihat dulu dalam soal. Pada soal ada 5 bonus yang bisa dihitung, yaitu dari bonus rating 1 sampai rating 5, sehingga kode programnya bisa dibuat seperti ini. Jika bonusnya termasuk dalam rating 5, maka cara menghitung bonusnya yaitu 20% dikalikan dengan gaji pokok. Jika bonusnya rating 4, maka bonus dapat dihitung dengan 15% dikalikan dengan gaji pokok. Jika bonusnya rating 3, maka bonus dapat dihitung dengan 10% dikalikan dengan gaji pokok. Dan jika bonusnya hanya dalam rating 2, maka bonus dapat dihitung dengan 5% dikalikan
dengan gaji pokok. Untuk yang terakhir, rating 1, dikarenakan tidak akan ada bonus jika termasuk ke dalam rating 1, maka saya tidak akan hitung dalam kode programnya, cukup sampai bonus yang rating 2. Untuk selanjutnya yaitu kita akan membuat percabangan menghitung lembur. Pada soal, tarif lembur telah ditentukan sebesar 25.000 per jam, sehingga kode programnya dapat dibuat sebagai berikut. Lembur sama dengan 25.000 dikalikan dengan jam lembur. Jadi pada kode programnya dan outputnya nanti kita bisa menentukan sendiri jam lemburnya. Selanjutnya kita akan membuat rumus untuk menghitung total gaji. Yaitu gaji pokok ditambah dengan tunjangan yang didapatkan ditambah dengan bonus dan yang terakhir ditambah dengan lembur. Sehingga nanti outputnya akan menampilkan nominal dari penjumlahan 4 variabel ini. Yang selanjutnya yaitu kita akan menampilkan total gaji yang sudah dihitung pada nomor 8. Karena outputnya sudah ada pada nomor 9, jadi selanjutnya kita akan menghentikan program. Baik, karena kita sudah selesai membuat pseudocode-nya, selanjutnya kita akan langsung deklarasikan kode ini dalam bentuk flowchart. Di sini saya menggunakan aplikasi Flowgortham. Jadi yang pertama ada elemen main. Elemen ini sama artinya dengan elemen mulai. Karena dalam sebuah flowchart kita harus memulai kodenya terlebih dahulu. Dan yang selanjutnya kita akan mendeklarasikan variabel yang sudah kita ketik sebelumnya. Kita menggunakan elemen declare, dan di dalamnya kita menggunakan tipe data jenis integer karena dalam variabel yang telah kita tulis nilainya mengandung angka, sehingga kita menggunakan tipe data ini agar nantinya dapat diproses. Kita tuliskan integernya yaitu gaji pokok, lalu tunjangan, bonus, lembur, jam lembur, dan juga total gaji. Klik OK. Jadi di deklarasi ini ada 6 jenis tipe data integer. Selanjutnya kita akan menambahkan lagi deklarasi string, deklarasi berjenis string, karena pada soal ada beberapa variabel yang bernilai sebagai kata atau kalimat, yaitu variabel jabatan, manajer, supervisor, dan juga staff. Dalam deklarasi ini kita menggunakan tipe data string karena di dalamnya terdapat variabel yang berjenis kata, bukan angka. Selanjutnya kita akan menambahkan elemen output yang di dalamnya berisi kalimat masukkan jabatan. Output ini berfungsi untuk menampilkan sebuah kalimat jika kode programnya di running seperti ini. Jadi nanti sini ada masukkan jabatan. Lalu selanjutnya kita menambahkan elemen input, yaitu input jabatan.
kita memasukkan variabel yang sudah deklarasikan di sini sebelumnya, yaitu jabatan. Sehingga nanti kita dapat memasukkan jabatan yang kita inginkan di sini antara manajer, supervisor ataupun staff. Selanjutnya kita akan mulai masuk ke dalam elemen percabangan. Di sini kita isi jika jabatannya sebagai manajer, maka gaji pokoknya yaitu 10 juta. Lalu ia pun mendapatkan tunjangan, kita ketik tunjangan di sini sebesar 3 juta rupiah. Namun jika jabatan dia sebagai supervisor, maka dia akan mendapatkan gaji pokok sebesar 7 juta dan juga mendapatkan tunjangan sebesar 2 juta rupiah. Namun jika tidak keduanya, yaitu jabatannya sebagai staff, maka dia akan mendapatkan gaji pokok sebesar 5 juta dan juga tunjangan sebesar 1 juta. Dan yang terakhir, jika kita tidak menginput jabatan antara manajer, supervisor ataupun staff, maka tidak akan ada gaji atau tunjangan yang dihasilkan. Maka kita tulis gaji pokoknya senilai 0 rupiah. Baik, jadi di sini kita sudah membuat percabangan untuk menghitung gaji pokok. Maka dapat kita lihat hasilnya akan seperti ini untuk sementara. Ini adalah kalimat yang dihasilkan dari output yang sudah kita buat pada awal tadi. Jika kita masukkan jabatan, misalnya staff, maka tampilannya akan seperti ini. Dia hanya akan menampilkan gaji pokok dan tunjangan karena pada kode programnya kita baru memasukkan kedua variabel tersebut. Ini tampilan sementara ya. Jadi selanjutnya kita akan membuat percabangan untuk menghitung bonus. Pertama-tama kita akan menambahkan elemen output yang di dalamnya berisi kalimat masukkan bonus. Lalu selanjutnya kita tambahkan input dengan mengisi variabel bonus yang sudah dideklarasikan sebelumnya. Di sini kita akan menggunakan elemen if lagi, yaitu jika bonusnya sama dengan rating 5, maka cara menghitungnya yaitu bonus sama dengan 0,2 dikali gaji pokok. Mengapa dituliskan 0,2? Karena pada kode pemrograman flowchart tidak bisa membaca tanda persen, sehingga bilangan persen tersebut kita ubah ke dalam bilangan desimal terlebih dahulu, dan hasilnya adalah 0,2. Oke. Selanjutnya, jika bonusnya sama dengan rating 4,
maka dapat dihitung yaitu bonus. Dalam bonus rating 4, bonusnya sebesar 15%. Jadi 15%-nya kita ubah dulu ke dalam bilangan desimal, yaitu 0,15 dikalikan dengan gaji pokok. Selanjutnya yaitu jika bonus sama dengan rating 3, maka dapat dihitung bonus rating 3 yaitu 10%. 10% jika diubah ke dalam desimal jadi 0,1 dikalikan dengan gaji pokok. Dan yang terakhir yaitu bonus sama dengan rating 2, jadi dapat dihitung bonusnya rating 2 5% jika diubah ke dalam desimal yaitu 0,05 dikalikan dengan gaji pokok. Ini adalah percabangan untuk menghitung bonus. Sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat output untuk menghitung lembur. Ini akan diberikan kalimat masukkan jam lembur. Karena jika kita ingin menghitung uang yang didapatkan dari lembur, kita harus memasukkan jamnya terlebih dahulu. Sehingga kita masukkan di sini variabel, yaitu variabel jam lembur. Di sini bisa kita langsung tambahkan rumusnya, yaitu variabel lembur dapat dituliskan rumus sebagai berikut: 25.000 dikalikan dengan jam lembur. Kita bisa langsung input total gajinya karena semua variabel sudah dideklarasikan dalam bentuk flowchart termasuk rumus-rumusnya. Jadi langsung kita hitung total gajinya, yaitu gaji pokok ditambah dengan tunjangan tambah bonus dan juga ditambah lembur. Baik, karena semua variabel sudah dideklarasikan dalam bentuk flowchart termasuk rumus-rumusnya juga, maka langkah terakhir yang akan saya buat yaitu mengoutput total gajinya. Kita berikan kalimat di sini, total gaji sebesar, kita buat output lagi satu, yaitu diisi dengan output total gaji. Kira-kira seperti ini tampilannya. Lalu langsung saja kita running untuk melihat hasilnya. Di sini kita akan diperintahkan untuk memasukkan jabatan. Deklarasi ini berasal dari elemen output yang kita ketikkan di awal tadi. Kita masukkan contohnya staff. Bonusnya semisal mendapatkan rating 3,
Staf ini misalnya melakukan lembur selama 6 jam. Jadi total gaji seorang staf itu totalnya adalah 6.650.000. Kita coba dengan jabatan lain, misalnya manajer. Bonusnya dia mendapatkan bonus sebesar rating 5. Lalu dia bekerja lembur selama 8 jam. Jadi total gajinya yaitu 15.200.000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kode program yang telah dibuat ini berhasil dan tanpa error atau kekurangan sedikit pun. Sekian video presentasi tugas dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.